Alhamdulillah ingat ya. Terus setelah wafatnya Khalifah Ali, siapa yang melanjutkan kepemimpinan Khalifah? Ada yang tahu? Ada? Jikalau tidak ada, materi kita hari ini adalah dinasti Umayyah. Tujuan kita mempelajari dinasti Umayyah ini, yang pertama agar kita bisa mengetahui sejarah dinasti Umayyah. Yang kedua agar kita tahu sistem kepemerintahan dinasti Umayyah. Yang ketiga agar kita tahu siapa saja tokoh dinasti Umayyah. Serta yang keempat agar kita tahu apa yang menyebabkan dinasti Umayyah ini runtuh. Bisa kelihatan di layar? Ya, Bu. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah wafatnya Ali, Husain bin Ali memberikan kepemerintahan kekhalifahan kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, karena ayahku telah wafat, kuserahkan kepemerintahan kekhalifahan ini kepadamu. Kurang lebih seperti itulah. Setelah Muawiyah ini memerintah, dia memindahkan ibu kota kepemerintahan dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah ini memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi, yang mana dinasti Umayyah ini tercatat sebagai kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. Kemudian lanjut sistem pemerintahan. Dinasti Umayyah ini menerapkan sistem monarki. Apa itu sistem monarki? Ya, sistem monarki adalah sistem turun temurun. Struktur kepemerintahan dinasti Umayyah ini ada yang pertama Diwanul Khatam, yang bertugas untuk mencatat dan menyimpan perintah serta keputusan khalifah. Yang kedua ada Diwanul Barid, yang bertugas untuk mengawasi serta melaporkan perkembangan wilayah kepemerintahan. Serta dinasti Umayyah ini mengikuti sistem administrasi dari Persia dan juga Bizantium. Sampai sini dapat dipahami? Bisa. Kita lanjut, di sini ada daftar lengkap Khalifah dinasti Umayyah. Ada berapa? Ada 14. Yang akan kita bahas di sini hanya 3 saja. Siapakah itu? Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa tadi Muawiyah ini? Ya, Muawiyah ini adalah pendiri dinasti Umayyah yang melakukan sistem monarki pertama kali di dinasti Umayyah.
Khalifah Walid yang mana dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menjadi pusat peradaban Islam di Eropa yang ibu kotanya berada di Cordoba. Yang kedua ada Afrika Utara yang ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi yang menjadi gerbang ekspansi Islam ke Spanyol. Yang ketiga ada Asia Tengah meliputi wilayah seperti Transosiana yang kini itu disebut sebagai Uzbekistan dan sekitarnya. Yang mana ini dikuasai oleh Uqaibah bin Muslim dan menjadi jalur penting perdagangan Islam dan penyebaran Islam di Asia. Sampai sini dapat dipahami? Oke, lanjut ke faktor-faktor penyebab kemundurannya dinasti Umayyah. Yang pertama pertentangan etnis, yaitu suku Arab Utara dan suku Arab Selatan berkonflik. Mereka ini memiliki permasalahan sehingga itu membuat dinasti Umayyah ini mulai renggang. Kemudian ada ketidakpuasan kaum Mawali. Kaum Mawali di sini itu kaum non-Muslim, yang mana kaum Mawali ini merasa dinasti Umayyah melakukan mereka secara tidak adil. Mungkin dikarenakan mereka itu non-Muslim, jadi dinasti Umayyah melakukan hal seperti itu. Yang ketiga ada konflik politik internal, yaitu ada terjadi oposisi antara Syiah dan Khawarij. Yang keempat ada sikap hidup mewah, yang mana pemimpin-pemimpin dinasti Umayyah ini berfoya-foya dalam kemewahan terlena mereka, karena mereka ditinggalkan banyak harta dan kejayaan yang telah ada. Yang terakhir munculnya Bani Abbasiyah yang didukung oleh Bani Hashim serta kaum Mawali. Nah, dikarenakan kaum Mawali ini tadi merasa dilakukan tidak adil, jadi kaum Mawali ini mendukung adanya Bani Abbasiyah untuk menghancurkan dinasti Umayyah. Kejatuhan dinasti Umayyah puncaknya terjadi pada Perang Zab tahun 750 Masehi, di mana pasukan Umayyah ini dikalahkan khalifah terakhir Umayyah, Marwan bin Muhammad, terbunuh pada tahun 750 Masehi, menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah dan mulainya dinasti Abbasiyah. Ada pewarisan yang ditinggalkan, ada ekspansi wilayah tadi, ada administrasi, ada budaya, dan ada arsitektur. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah bisa dipahami? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang tanya. Siapa sih pendiri dinasti Umayyah? Muawiyah bin Sufyan. Iya, betul sekali. Terus, apa sih sistem kepemerintahan dinasti Umayyah ini? Sistem monarki. Iya, sistem monarki. Jadi, manfaat kita mempelajari materi kita hari ini, yang pertama, agar kita tidak berkonflik sesama suku atau sesama saudara yang lainnya. Karena kan di Indonesia ini banyak sukunya kan, ada berbagai macam suku bangsa. Hendaknya kita saling rukun, saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan. Kemudian manfaat yang kedua, agar kita, jikalau kita menjadi pemimpin, kita harus berlaku adil. Kenapa harus adil? Ada yang bisa? Biar damai. Terus yang ketiga, agar kita tidak hidup secara bermewah-mewahan. Kenapa kalau kita bermewah-mewahan? Jadi bisnis bisa. Ada lagi?
Ada? Iya, hewan apa? Yang dapat kita ambil tentunya pemimpin itu harus berlaku adil dan bijaksana. Ya. Karena itu merupakan bentuk supaya stabilitas suatu negara atau dinasti itu berlangsung. Iya, betul sekali. Kasih dong tepuk tangan berdua. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari runtuhnya dinasti Umayyah ini, seorang pemimpin itu harus bersikap adil agar kepemimpinannya atau kepemerintahannya ini stabil dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan hancurnya kepemimpinan tersebut. Begitu. Ada yang bisa kasih contoh pemimpin yang adil seperti apa? Seperti Rasulullah. Iya, seperti Rasulullah. Oke. Jadi, kesimpulan kita hari ini ada pencapaian dinasti Umayyah, yaitu mereka mencapai puncak kejayaan dalam ekspansi wilayah dan administrasi. Kemudian kemundurannya terjadi karena faktor internal, konflik etnis, ketidakadilan, dan kepemimpinan yang lemah. Dan eksternalnya gerakan Bani Abbasiyah. Terus warisan dinasti Umayyah masih terlihat dalam budaya, bahasa, dan arsitektur. Ibu ada soal? Bisa dijawab minggu depan. Oke, seperti ini. Marilah kita, dikarenakan sudah berakhir waktunya, materi kita minggu depan ada dinasti Abbasiyah. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.